warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20. Saya sendiri Anissa Nufitriani, NIM 67. Ada Muspa Hikmatul Fadri, NIM 62. Syafira Rizky Amalia 143. Nurhalisa, NIM 131. Di tampilan awal program kami ini ada tampilan login. Pertama-tama kita masukkan alamat emailnya, kemudian passwordnya. Di sini jika memasukkan salah password, maka ada tampilan di atas. Kemudian kita submit. Nah, maka muncul tampilan berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa? Lisa kah? Lisa. Ya, Lisa. Ya baik, di sini kita bisa add daftar kehadiran. Jadi tambah peserta ini ada nama, alamat, email, sama nomor telepon. Jika sudah, nanti datanya ada tampil di daftar kehadiran di database. Selanjutnya, kalau kita mau ngedit, tinggal klik tombol edit. Jika sudah, nanti dia otomatis akan terupdate di daftar kehadiran dan di database-nya. Kemudian kalau mau delete, tinggal klik delete. Otomatis bakalan terhapus. Baik, selanjutnya penjelasan tentang database dan codingan secara singkat. Nah, jadi dari sini, dari tampilan tadi sudah dijelaskan kalau untuk menambah data tinggal mengklik saja tombol add, lalu menambahkan nama, email, alamat, dan nomor HP. Jadi kalau sudah datanya masuk, maka di dalam database data itu akan ada. Nah, di sini bahasa pemrograman yang dipakai yaitu menggunakan JavaScript, lebih tepatnya React, menggunakan React JavaScript. Dan database yang dipakai dalam program ini adalah MongoDB. Jadi di sini masih loading untuk database yang sudah diinput tadi. Nah, jadi secara singkatnya seperti itu. Jadi ada add, langsung menambahkan datanya di dalam database, dan apabila dihapus, data di dalam database juga akan terhapus seperti itu. Nah, ini tadi data yang sudah diinputkan dari nama Ferry Lembur Sawah, email dan nomor HP-nya sebagai berikut. Dan juga ada create dan update tanggalnya. Lalu untuk penjelasan singkat mengenai codingan, di sini ada dua. Yang pertama client side dan server side. Nah, yang pertama akan saya jelaskan itu di bagian client dulu. Nah, jadi di dalam client ini terdapat komponen-komponen. Nah, karena yang dibikinnya dua, ada ada attendance dan login. Attendance itu yang tadi yang kita menambahkan data-datanya. Nah, sebenarnya awal program ini dibikin untuk membuat daftar hadir, tapi karena keterbatasan dan kapasitas mahasiswanya kurang dan masih belajar juga, jadi agak mengubah
konsep awal yang asalnya absen menjadi hanya daftar kehadiran saja yang dapat diinput oleh admin. Jadinya seperti ini di dalam server. Ini tadi jadi salah satu kekurangan di dalam program ini tidak ada register. Nah, jadinya data yang untuk login itu langsung ada di dalam sini. Jadi ini password untuk yang tadi, username-nya. Nah, ini secret key untuk database-nya. Dan di sini ada untuk tampilan di dalam komponen. Jadi untuk pakai React dia di dalam HTML-nya di dalam. Jadi langsung style-stylenya di dalam JavaScript-nya, di dalam React-nya seperti itu. Di sini ada style-stylenya terbatas karena keterbatasan pengetahuan pembuat. Jadinya dan juga waktu yang kurang. Jadi untuk pengerjaannya agak-agak lama juga. Lalu ada di bagian login form. Jadi di dalam login form itu ada email dan passwordnya. Nah, lalu di sini passwordnya di hash. Di hash asalnya passwordnya itu nomor, tetapi yang masuk ke dalam database itu yang di hash. Jadinya tidak terdeteksi seperti itu. Lalu di sini di dalam bagian server ada ini untuk ngeget data yang ada di dalam database ke dalam React seperti itu. Lalu di sini juga dalam login pakai token. Jadi di dalam programnya jika kita logout sebentar, rada nge-lag sedikit, rada lambat komputernya. Jadi kalau misalnya kita jika logout terus memaksa untuk masuk ke dalam webnya, itu tidak akan masuk karena tokennya tidak ada. Nah, jadi ini sudah logout, tokennya kan sudah habis. Jadi kalau misalnya kita memaksa buat masuk ke localhost 3000 tanpa login, dia akan balik lagi ke login. Seperti itu, bakal balik lagi ke awal. Dia akan tetap masuk ke login karena nggak ada token untuk masuk ke dalamnya karena belum login seperti itu. Nah, dari keseluruhan program keseluruhan program sudah terpenuhi, seperti ada login, CRUD-nya juga ada, create update delete-nya sudah ada. Jadi dari program ini ada beberapa kendala yang bisa disebutkan, seperti masih belum ada register karena keterbatasan kemampuan dari pembuat seperti itu. Untuk dari saya sendiri seperti itu karena belum ada register. Dan untuk pengetahuan dari pemrogramannya itu sendiri, saya mengapa tidak memakai PHP karena belajar sendiri menggunakan JavaScript, dan di sini juga ada rekan yang menggunakan React. Jadi saya belajar menggunakan React kepada rekan saya seperti itu, dan begitupun database-nya. Kepada yang lain, dari Anissa mungkin ada kendala apa dari pembuatan program? Kalau untuk saya sendiri dasar-dasarnya sih sudah mengerti, udah bisa. Yang kurang mengerti itu pas koneksikan ke database. Ya. Dari saya sih itu aja. Ya kalau dari saya sih sama, baru dasar-dasarnya, dan juga maksudnya baru pembelajaran JavaScript juga. Terus itu juga masih dalam proses pembelajaran sih buat selanjutnya. Sama saya juga. Untuk dasar-dasarnya juga saya lumayan ngerti, tapi yang kayak untuk selanjutnya gitu saya masih kurang paham. Maka dari itu saya harus
harus banyak belajar. Oke, mungkin seperti itu pernyataan dari teman-teman yang memang soalnya sejauh ini belajarnya otodidak, jadinya ya keterbatasan dari pemikiran masing-masing juga tergantung dari tempat belajarnya, seperti itu sih menurut saya sendiri. Dan saya sendiri juga masih butuh belajar, jadi mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari program yang telah kami buat. Kembali lagi saya Nisa. Kiri Kak. Tutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.